Para santri di Pondok Pesantren Al-Hakim di Yogyakarta tengah mendengarkan ceramah Kyai Wahab atau yang biasa disebut Kyai Romo, di mana isi ceramahnya adalah tentang kaum Yahudi dan bangsa Nasrani dalam kitab kuning yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Kyai berkata tentang sikap seorang muslim terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, bahwasannya tidak harus saling memusuhi dan menyakiti, melainkan saling menghormati. Di dalam kamar asrama, Huda terpana melihat foto masa kecilnya bersama sang ibu, sementara di kamar lain Syahid menyetel radio tentang berita. Rian lalu merampas dan mengubahnya ke channel musik dangdut. Mereka segera mematikan radio dan pura-pura sedang menghafal ayat Al-Quran saat Ustadz pengawas yang mendengar remangan musik tadi dari luar memeriksa kamar Rian dan Syahid. Rian dan Syahid mengajak Huda keluar tengah malam, sementara di kamar Kyai Wahab bersama sang istri mencoba lagi melakukan hubungan suami istri dengan harapan bisa mendapatkan seorang keturunan anak laki-laki sebagai penerus pondok pesantren. Di depan kamar Kyai Romo, Rian tanpa sengaja menyenggol sebuah pot, menimbulkan bunyi keras yang membuat Kyai Romo terkejut dan keluar kamar untuk mengeceknya. Keesokannya, para santri mendengar ceramah dari Ustadz Garis Keras, kita sebut saja sebagai Ustadz Garas, yang isinya bertolak belakang dari ceramah Kyai Romo, di mana sang Ustadz menebar kebencian dan mengatakan halal untuk membunuh kaum Yahudi dan Nasrani. Hal itu membuat Huda dan Rian tidak mau lagi hadir di acara pengajian yang dipadu Ustadz tersebut. Sementara Syahid bertanya kenapa. Huda pun menjawab jika ajarannya berbeda jauh dari ajaran Kyai Romo. Keesokannya, usai melaksanakan ujian, layaknya santri yang nakal, Huda, Rian, dan Syahid nongkrong sambil merokok di gudang perbatasan belakang pesantren. Mereka menulis harapan-harapan mereka untuk yang terakhir kalinya di dinding-dinding kumuh itu seperti yang biasa mereka lakukan di tahun-tahun sebelumnya, karena sebentar lagi mereka akan lulus. Mereka lalu membicarakan rencana mereka sesudah lulus nanti dari pesantren. Rian mengatakan akan membuka usaha almarhum ayahnya kembali bersama sang ibunda, yakni usaha studio foto. Huda akan melanjutkan mencari ibunya di Jakarta, sementara Syahid mengatakan jika ia ingin mati syahid seperti namanya. Rian pun mengejek perkataannya. Mati syahid, masuk surga, enak banget. Sore harinya, para santri sedang latihan hadrah bersama santri senior mereka yang bernama Zamroni. Dia kesal karena santri kurang semangat latihannya, padahal sebentar lagi mereka semua akan manggung di acara pernikahan keempatnya Haji Ridwan. Salah satu santri yang terlihat polos bernama Zaki disemangatin oleh Zamroni. Malam harinya, usai sholat isya berjemaah bersama Romo Kiai, Syahid pamit kepada kedua sahabatnya untuk menghadiri acara pengajian Ustadz Garas. Tengah malam, Zaki dan Huda sedang terlelap tidur di kamar asrama mereka. Kang Zamroni diam-diam menyelinap masuk dan pura-pura tidur di samping Zaki. Dia lalu memeluk dan mengelus-ngelus paha Zaki dengan penuh nafsu. Zaki yang menyadarinya hanya bisa terdiam karena takut. Pagi harinya, Huda dan Rian ikut Syahid menjenguk bapaknya yang dirawat di rumah sakit. Adegan beralih ke menjelang subuh. Rian menyentil burung temannya dan juga menimpuk dengan bantal burungnya Syahid yang terlihat dengan maksud membangunkannya untuk sholat subuh. Saat sholat subuh berjemaah, ada kejadian lucu di mana salah satu santri bernama Zainal tertidur dalam keadaan sujud karena saking ngantuknya. Pagi harinya lagi, Huda dipanggil menghadap Kyai Romo. Kyai Romo meminta Huda menikah dengan putri pertamanya yang bernama Farokah dan menjadi penerus pondok pesantren. Huda pun bingung dan merenungi perkataan Romo Kiai di dalam kamarnya sambil melihat foto ibunya. Rian mendapat kiriman handycam dari ibunya sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia bercerita kepada kedua sahabatnya jika dulu waktu bapaknya masih hidup, dia mau masuk pesantren jika dibelikan handycam. Tapi setelah bapaknya sakit-sakitan dan meninggal, Rian sudah melupakan keinginannya itu. Namun ternyata ibunya masih mengingat keinginan Rian dan mengirimkan handycam itu. Rian yang senang akan mentraktir makan sahabatnya nanti malam, namun Syahid tidak bisa ikut karena dia mau menghadiri pengajian sang Ustadz Garas. Malam harinya, saat Huda dan Rian akan keluar, di depan kamar Kyai Romo, lagi-lagi pot terjatuh akibat disenggol oleh Huda. Kyai Romo pun melihat sekelibat baju Huda dan dia mengenali baju tersebut. Huda dan Rian pergi ke pasar malam. Mereka bersenang-senang dan juga melihat konser dangdut di sana. Mereka terus berjalan-jalan dan akhirnya menonton film horor layar tancap. Seorang cewek tiba-tiba memeluk Rian karena takut. Dia lalu menampar Rian saat tersadar memeluknya. Usai filmnya selesai, Huda mengajak Rian pulang, namun Rian masih tetap ingin di sana dan meminta Huda untuk pulang lebih dulu sambil menitipkan makanan untuk Syahid. Rian lalu menghampiri Toha, si pemilik layar tancap, dan mengobrol dengannya.
Pagi harinya, Huda yang lewat di pemakaman bertemu dengan Dona, si penyanyi dangdut di pasar malam. Saat mengetahui Dona berasal dari Jakarta, Huda meminta tolong padanya untuk mencari alamat ibunya dan meminta informasi keadaan ibunya pada Dona. Sebenarnya Dona tidak mau ke Jakarta lagi, tapi Dona siap membantu lewat temannya yang ada di sana. Namun Dona bilang jika ada biayanya. Ketika Huda menghitung uang di kamarnya, Zainal meminta baju yang dipinjam Huda tadi malam. Di kamar lain, teman sekamar Syahid bernama Munif pamit pulang kampung untuk menghadiri acara sunatan adiknya. Dia meminta Syahid supaya mengambil jatah makanannya. Para santri tengah mengantri makanan sambil bersolawat. Kang Zamroni yang kesal karena sangat berisik, akhirnya marah-marah yang membuat semuanya terdiam. Ketika Syahid mengantri gilirannya, Zamroni tak menemukan namanya dalam daftar. Syahid berkata jika dia mengambil jatahnya Munif. Huda dan Dona berjalan sambil mengobrol. Awalnya Dona hanya ingin memanfaatkan Huda saja, tapi setelah mendengar cerita kisah hidup Huda dengan keluguannya, akhirnya Dona benar-benar ingin membantu Huda. Malam harinya, Rian kembali ke pasar malam untuk merekam film layar tancap menggunakan handycamnya. Tapi dia justru tertidur di pojokan. Pak Toha pun menghampiri dan membangunkannya sambil mengatakan jika filmnya sudah selesai. Di asrama, saat Huda dan Zaki tertidur, lagi-lagi Kang Zamroni kembali beraksi. Dia mulai melorotin sarung Zaki dan tidur di sampingnya. Dia menggesekkan burungnya di paha Zaki untuk melampiaskan nafsunya, atau dalam bahasa anak pondokan biasanya disebut nyempet. Karena Zaki di sini merupakan mairilnya Zamroni. Pagi hari, Huda menemui Dona. Dona mengatakan jika temannya sudah berhasil menemukan alamat ibunya yang dikasih Huda lewat surat terakhir dari ibunya di Jakarta. Tapi sudah sejak lama ibunya Huda meninggalkan kontrakan itu. Dona bilang si pemilik kontrakan itu memberikan alamat baru ibunya Huda, tapi kurang jelas, dan Dona berkata jika butuh biaya lagi untuk mencari alamat tersebut. Huda kembali menghitung uang tabungan yang dikasih Kiai Romo tiap minggu untuk biaya jasa pencarian alamat ibunya. Sementara di kamar lain, Syahid yang hendak sholat diejek oleh Rian karena penampilannya berlebihan yang sudah seperti orang Arab. Kiai Romo memanggil Zainal dan mengancam akan mengembalikannya pada orang tuanya jika Zainal terus saja keluar pondok malam-malam tanpa izin. Zainal bersikuku jika dia tidak keluar pondok, karena memang yang keluar pondok bukanlah dia, melainkan Huda yang meminjam bajunya. Zainal pun dihukum menimba air 100 kali untuk memenuhi semua bak mandi dan juga bak wudhu, karena Kiai Romo melihat sendiri baju yang dipakai Zainal sama persis seperti baju yang dipakai santri yang keluar pondok di malam hari. Huda yang melihat Zainal mondar-mandir mengisi air akhirnya bertanya. Zainal pun menjawab jika dia dihukum Kiai Romo karena dikira keluar pondok malam-malam. Huda yang merasa bersalah akhirnya membantu Zainal mengangkut air dari sumur. Namun Kiai Romo yang melihatnya justru meminta Huda untuk tidak membantunya. Itu supaya Zainal jerah dan tak mengulangi kesalahannya lagi. Huda mencoba menjelaskan jika bukan Zainal yang keluar pondok malam-malam, namun Kiai Romo tak mendengarkan penjelasan Huda. Zainal pun tidak disuruh mengisi air lagi, melainkan diminta untuk bersolawat. Saat latihan hadrah, Zaki memukul rebab dengan keras sambil menatap wajah Kang Zamroni dengan penuh kebencian. Tangannya pun memar-memar merah. Tapi nanti harus lebih bagus lagi ya. Huda menghampiri Dona yang baru saja selesai manggung. Dia memberikan uang untuk biaya pencarian alamat ibunya. Dona lalu mendekat dan mencium Huda. Mereka kemudian mengobrol dan Dona bercerita jika dia punya cita-cita ingin menjadi artis. Huda lalu membantu Dona untuk merekam video aktingnya menggunakan kamera Rian. Penjahat! Dasar biadab! Sementara itu, kondisi bapaknya Syahid semakin memburuk dan harus cuci darah setiap hari. Syahid terpaksa menjual murah sawah milik bapaknya kepada orang asing lantaran dia sudah tidak punya biaya lagi untuk pengobatan bapaknya. Syahid pun melontarkan kata-kata kasar terhadap bule itu, namun si bule tak mengerti ucapannya dan hanya senyum-senyum saja, karena si penerjemah mengatakan jika Syahid mengucapkan ucapan terima kasih. Para santri tampil di acara pernikahan keempat Haji Ridwan. Rian meminta santri junior untuk merekam penampilannya, namun ternyata tombol recordnya tidak dipencet. Adegan beralih ke skin di mana Syahid melihat dan merekam aksi latihan dari pengikut Ustadz Garas yang akan memerangi kaum Yahudi dan Nasrani. Pak Toha menjelaskan bagaimana cara kerja proyektor kepada Rian. Rian pun dengan semangat memahaminya. Syahid mendatangi petugas rumah sakit dan memberikan uang sejumlah 10 juta dari hasil penjualan sawahnya. Namun petugas itu bilang jika uang tersebut hanya cukup untuk 1 minggu. Syahid termenung dan menangis sambil melihat bapaknya yang terbaring lemah dari luar jendela.
Donna memberikan alamat baru tempat Ibu Huda tinggal. Namun Donna berkata jika temannya yang di Jakarta tidak memberikan informasi apapun tentang ibunya Huda. Saat Huda tengah membereskan pakaiannya, Huda melihat Zaki, teman sekamarnya, yang bengong di pojokan. Huda bertanya, namun Zaki tak berkata apa-apa. Dia hanya meneteskan air mata. Huda memanggil kedua sahabatnya dan mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Zaki pun berbisik pada Syahid bahwa selama ini dia dilecehkan oleh Kang Zamroni saat dia terlelap tidur di malam hari. Syahid pun nampak marah. Di ruang makan, saat Syahid meminta jatah makanan Zaki pada Zamroni, dia lalu menempelkan piring nasi itu di wajah Zamroni, membuat semuanya gaduh. Syahid dan Huda memukuli Zamroni sementara Rian tengah keasyikan merekam kejadian itu. Kiai Romo pun datang dan meminta penjelasan dari mereka semua. Zamroni pun akhirnya dikeluarkan dari pondok secara tidak terhormat. Sore hari, Huda akan pergi ke Jakarta menemui ibunya. Namun sampai di Jakarta, Huda merasa kebingungan dari daerah mana dia akan mulai mencari alamat ibunya. Setelah lama mencari, akhirnya Huda menemukan tempat kerja ibunya di Cafe Iguana Karaoke. Huda menangis saat mendengar kabar dari Wulan, sahabat ibunya, bahwa ibunya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Wulan mulai menceritakan alasan Rohmah, ibunya Huda, meninggalkan Huda di pondok pesantren. Wulan berkata jika Rohmah yakin bahwa anaknya akan jadi anak yang soleh. Huda kembali bertanya kenapa ibunya tidak pernah menjenguknya di pesantren. Wulan berkata mungkin ibunya malu dan merasa tidak pantas bertemu dengannya karena pekerjaannya sebagai penghibur. Wulan lalu mengantarkan Huda ke makam ibunya dan Huda pun kembali ke pondok pesantren. Ibu Rian datang menjenguk Rian sekaligus memperkenalkan calon suami barunya. Rian tidak setuju ibunya menikah lagi, apalagi bapaknya baru saja 1 tahun meninggal. Rian pun pergi dengan kesal meninggalkan ibunya, lalu mengguyur tubuhnya di kamar mandi. Syahid mempersiapkan diri melakukan aksi jihad yang salah dari Ustadz Garas. Dia juga merekam ucapan salam terakhirnya menggunakan handycam Rian sebelum akan melakukan aksi bom bunuh diri. Setelah merekam, Syahid meletakkan kamera itu kembali dan mulai tidur. Tiba-tiba Ustadz pengawas datang menyita handycam tersebut dan memberikannya pada Kiai Romo. Karena memang di pesantren tidak boleh ada alat elektronik apapun, Kiai Romo tak sengaja memencet tombol record. Huda datang ke pasar malam, namun ia tak melihat Donna. Petugas dangdut itu bilang jika Donna sudah pergi ke Jakarta. Setelah mengetahui ibunya akan menikah lagi, Rian memantapkan diri untuk ikut rombongan layar tancap Pak Toha dan tidak akan pulang ke rumah. Bapaknya Syahid menandatangani surat tanah miliknya dan secara resmi menjualnya kepada Mr. Bule dari Amerika tersebut. Syahid menatap turis itu dengan penuh kebencian. Syahid sadar bahwa bapaknya dalam waktu dekat akan meninggal karena sudah tidak ada biaya lagi untuk pengobatannya. Syahid pamit pada bapaknya dan mengatakan bahwa mereka akan ketemu di surga. Ini karena Syahid akan ikut Ustadz Garas melakukan aksi bom bunuh diri. Bapaknya bilang jika ada seseorang yang akan menanggung biaya perawatannya sampai ia sembuh, dan dia adalah si Mr. Bule. Syahid pun mulai bimbang akan keputusan melakukan aksi tidak terpujinya yang dipadu oleh Ustadz Garas. Bahkan sampai di kamar asrama pun Syahid tidak bisa tidur dan mendatangi Ustadz Garas. Syahid mengatakan jika dia mau mundur. Si Ustadz Garas mengoloknya jika Syahid tidak mau masuk surga dan mempertanyakan di mana letak keimanan Syahid. Syahid pun tidak memperdulikan dan meninggalkan Ustadz itu. Di warung, Huda, Syahid, dan Rian melihat acara berita aksi pengeboman bunuh diri di televisi. Keesokannya, di musola, sebelum memulai pengajiannya, Kiai Romo menanyakan Huda kemana saja belakangan ini, tidak pernah kelihatan. Huda mengatakan jika dia tidak kemana-mana. Kiai Romo pun memulai ceramahnya bahwa kita sebagai umat muslim harus menjaga kerukunan sesama muslim dan juga kepada mereka yang non-muslim. Setelah pengajian selesai, segerombolan polisi datang membawa Kiai Romo, Huda, Rian dan Syahid. Penyidik mengintegrasi mereka berempat dan mengatakan jika mereka adalah bagian dari golongan Islam garis keras dengan bukti isi rekaman potongan-potongan video yang ada pada handycam Rian yang isinya: pertama, mereka merokok diam-diam; kedua, dangdutan di pasar malam; ketiga, acting eksotis Donna; keempat, latihan Ustadz Garas; kelima, salam terakhir dan permintaan maaf Syahid yang akan melakukan aksi bom bunuh diri; lalu keenam, wajah Kiai Romo. Sementara waktu di layar tancap dan penampilan hadrah di pernikahan Haji Ridwan tidak terekam karena lupa tak memencet tombol record. Meski Kiai Wahab dengan tegas mengatakan tidak, mereka berempat akhirnya ditahan sementara atas bukti rekaman itu yang menampilkan potongan-potongan video kejahatan. Pak Toha menunggu Rian yang katanya mau ikut rombongannya. Setelah lama menunggu dan Rian tak kunjung datang, Pak Toha pun pergi. Kiai Wahab, Huda, dan Rian akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Sementara Syahid masih ditahan karena dalam rekaman handycam itu Syahid memberikan pernyataan salam terakhir jika ada yang melihat isi rekaman itu maka dia mungkin sudah ada di surga.
Beberapa tahun kemudian, kondisi Bapak Syahid semakin memburuk dan akhirnya meninggal. Kiai Romo juga akhirnya meninggal dunia karena sakit. Sementara Syahid yang masih di dalam penjara terus berdoa supaya segera dibebaskan. Huda dan Rian keliling pesantren tempat tongkrongan mereka dulu dan mereka berdua menuliskan baris baru harapannya di dinding kumuh itu. Huda menulis tahun ini Farokah, sementara Rian menulis tahun ini membuat film. Syahid akhirnya dibebaskan tepat di acara pernikahan Huda dan Farokah. Syahid lalu datang ke pesantren mengucapkan selamat kepada sahabatnya itu. Huda akhirnya menjadi penerus Kiai Romo, menjaga dan mengajar ilmu keislaman di pesantren Al-Hakim. Film berakhir saat Huda melihat berita aksi bom bunuh diri lagi di televisi dan mengingat kejadian masa lalunya. Berisik. Ceking, berisik.